Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Pratama Putra dengan NIM 41518110185. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya di administrasi jaringan kelompok 9 NIM ganjil tentang mail server, tentang instalasi, konfigurasi mail server itu sendiri. Pertama, yang saya gunakan menggunakan sistem operasi yang digunakan SUS Linux. SUS merupakan akronim dari Software UN System and Entwicklung yang berasal dari bahasa Jerman, merupakan arti pengembangan perangkat lunak dan sistem. Nama lengkap ini belum pernah digunakan perusahaan yang mendirikan itu, lebih dikenal sebagai SUSE yang dipersingkat menjadi SUS pada bulan Oktober 1998 dan kini menjadi SUSE. Alasan menggunakan SUS: pertama, aman terhadap gangguan virus, berlimpahnya software yang disertakan, proses instalasi di SUS tergolong mudah, terakhir, pilihan desktop manager yang lengkap. Nah, apa saja yang akan diinstalasi dalam SUS ini? Pertama, kita akan mengkonfigurasi buat web server dan mail server. Yang pertama, instalasi SUS dalam VMware, bukan software VMware yang akan digunakan sebagai virtual machine penginstalasi sistem operasi SUS Linux. Pertama, setelah terbuka, kemudian pilih file, new VMware, pilih tipikal instalasi, kemudian cari file ISO open source dan next, dan harus pastikan telah memiliki ISO-nya. Berikutnya, beri nama FM sesuai kebutuhan user, kemudian klik next. Setelah itu, mengatur interface dan strong yang ingin dipakai sesuai kebutuhan. Jika settingan default sudah sekitar cukup dipakai, tidak perlu menyeting kembali. Kemudian setting network adapter, pilih dengan mode NAT agar bisa terkoneksi ke internet. Kemudian setelah selesai mengatur hardware, kemudian klik finish dan otomatis FM akan booting sendiri. Jika tampilan instalasi OpenSUSE sudah muncul, kemudian pilih Installation on Done. Otomatis install akan berjalan dan tunggu hingga selesai. Nah, setelah muncul menu instalasi, selanjutnya pilih Next, dan jika PC terhubung ke internet dan mendapatkan IP DHCP, selanjutnya instalasi akan terkoneksi ke internet dan melakukan cek update pada instalasi tersebut. Dan selanjutnya mengatur keyboard, masukkan mode QWERTY, dan mengatur selanjutnya hanya tinggal di next saja. Nah, di step selanjutnya akan muncul pilihan akan menggunakan mode apakah nantinya ketika ingin membuat software. Di sini kami menggunakan mode CLI atau desktop with KDE Plasma. Kemudian next. Nah, mengatur partisi harddisk otomatis. Pencet next. Nah, mengatur time zone, pilih Asia, Jakarta, sesuai keinginan user yang menginstal. Nah, create username dan password. Dan selanjutnya, menu di software yang akan diinstal. Jika sudah sesuai, kemudian klik install dan tunggu hingga instalasi selesai. Jika sudah selesai instalasi, selanjutnya sistem operasi akan otomatis restart
Dan setelah selesai booting, langkah awal yang dilakukan yaitu mengganti hostname karena hostname didapat dari settingan DCHP bukan konsol, dan ikuti langkah berikut. Jika diminta password, masukkan password yang sebelumnya sudah di-create, dan jika selesai kemudian tutup konsol. Dan setelah dibuka kembali, hostname akan otomatis berubah. Setting IP address, kemudian test ping. Di sini kami mencoba test ping ke arah internet 8.8.8.8 dan DNS dari detik.com. Hasilnya sudah replay. Nah, kedua, install DNS server. Instalasi DNS server dilakukan menggunakan paket yang sudah tersedia pada open source. Dan yang perlu dilakukan yaitu masuk ke menu konsol, tulis komen sudo su, masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya, dan diaktifkan komen zipper in yes DNS server. Instalasi tersebut dilakukan dengan menghubungkan ke internet agar paket tersebut terinstall otomatis. Saat muncul pilihan continue, klik ya, dan paket tersebut akan otomatis terinstall. Setelah instalasi selesai, kemudian cari software YAST yang menu pencarian pojok kiri bawah, dan klik software tersebut. Jika dimintai password root, masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya. Buka software YAST tersebut, kemudian cari menu network service. Selanjutnya ke DNS server. Klik continue dan install. Di menu ini akan menginstal paket tambahan dari DNS server tersebut. Setelah selesai instalasi, kemudian akan muncul menu forwarder setting. Klik next saja. Dan selanjutnya di menu DNS zona diperintahkan untuk membuat DNS yang diinginkan. Contoh yang kami buat yaitu mercu.lab, kemudian klik add. Jika sudah selesai di-create, kemudian pilih edit. Di menu edit tersebut akan di-create NS record atau yang bisa disebut sudo main atau fkdn. Jika sudah, kemudian klik add. Selanjutnya, klik srf record pada menu record. Buat sesuai kebutuhan yang ingin digunakan. Tipe menggunakan tipe A, dan masukkan IP address PC yang sudah disetting sebelumnya. Selanjutnya, berpindah ke menu MX Record untuk membuat mail server agar teridentifikasi sebagai file. Selanjutnya, klik OK pada pojok kanan bawah dan akan menuju ke menu Finish Wizard. Pada menu ini, klik checkbox Open Port Farewell, dan pada after writing pilih star. After reboot pilih star on boot. Kemudian klik finish dan tunggu hingga selesai. Setelah selesai instalasi, kemudian cek pada menu network service, firewall, zone, public untuk mengetahui apakah settingan sebelumnya sudah terrecord atau belum. Nah, cek pada terminal menggunakan komen dik atau nama domain, contohnya dik mercu.live. Nah, setting point to reverse atau PTR yang sering sebut. Ubah IP dan search domain pada menu internet adapter agar menjadi domain yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian apply, masukkan password root. Jika sudah selesai, selanjutnya restart service. Kedua, cara mengkonfigurasi mail server. Aktifkan command zipper
in postfix dovecoat untuk menginstalasi paket mail server pada OpenSUSE. Pada menu continue, masukkan komen Y dan tunggu instalasi paket selesai. Nah, pada custom edit /etc/postfix/main.cf sesuai kebutuhan. Jika sudah selesai, restart service postfix. Telnet dan test mail server. Nah, konfigurasi web server. Instalasi dengan mengaktifkan komen paket web server zipper in apache to php7 apache 2 strip mode _php php7 pada menu continue. Klik Y, kemudian enter dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Selesai instalasi, start service Apache dan cek status apakah sudah berjalan atau belum menggunakan command system-mctl. Buka folder htdoc untuk membuat web sederhana dengan PHP. Mulai membuat web PHP sederhana. Hasil testing. 4. Konfigurasi web mail server. Instalasi menggunakan paket zipper in squirrel. Restart service system mctl. Testing webmail pada browser. Testing kirim email dari user 1 menuju user 3. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.